Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas teman-temanku sekalian. Gak berasa hari ini kita sudah memasuki pertemuan 9 untuk kuliah interpersonal skill. Dan hari ini kita akan membahas mengenai cara mengatasi konflik secara positif. Yang seperti kita tahu semua ya, di hidup ini kita gak pernah jauh atau tidak akan pernah bisa jauh dari kata konflik. Konflik dengan siapapun, konflik hal sederhana gitu kan misalkan, ataupun sampai konflik yang memang tarafnya sudah amat sangat tidak bisa dipungkiri lagi. Dan kita akan membahas gimana sih caranya supaya kita bisa mengatasi konflik tersebut. Teman-teman, ketika kita harus berhadapan dengan konflik, maka tentunya kita harus juga bisa untuk menghadapi masalah yang sedang terjadi. Itu poin pertama ya. Benar-benar harus kita hadapi dulu masalahnya seperti apa. Kita coba untuk berbicara dengan baik terhadap konflik tersebut. Jadi jangan sampai kita nada bicaranya atau kata-katanya itu menyinggung siapapun pada saat kita berkonflik. Caranya tetap harus diatur, cara bicaranya juga harus tertata dengan baik. Kita juga harus tenang, setenang mungkin. Karena pada saat kita sedang masih menggebu-gebu, belum tenang, belum stabil, itu cara berpikir kita kadang-kadang tidak lurus, tidak normal, tidak selayaknya pada saat kita merasakan ketenangan. Pasti ada treatment berbeda pada saat memang kita sudah tenang untuk menghadapi suatu masalah yang terjadi di dalam hidup kita. Dan pada saat tersebut masalahnya kita sedang hadapi, kita harus tetap netral. Kita harus menghargai pendapat orang lain, kita dengarkan orang lain untuk berkata apa. Kita dengarkan penjelasan dia pada saat memang dia sedang mencoba untuk memberikan statement terhadap konflik yang terjadi. Dan tentunya ini kalau untuk mengajak berdamai adalah bukan perkara yang mudah, tapi teman-teman, dengan teman-teman mengajak berdamai terlebih dahulu atau mencoba untuk ya sudah kita pikirkan dengan pikiran yang dingin, mencoba untuk menyelesaikan semuanya dengan baik-baik, kita selesaikan dengan cara yang kekeluargaan, itu adalah cara terbaik untuk mengatasi konflik kan ya. Tapi teman-teman jangan ngerasa bahwa kalau misalnya saya mengalah, saya yang berdamai, otomatis dia ngerasa menang. Tenang teman-teman, antara menang atau kalah itu bisa ditentukan oleh Tuhan. Yang penting kita bisa gimana sih caranya supaya tidak berkonflik terhadap orang lain ya. Kita ajalkah orang lain untuk berdamai. Kalaupun memang masalah atau konflik ini tidak bisa diatasi sendiri, otomatis yang paling terakhir teman-teman harus meminta bantuan orang lain untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Dan sebenarnya kalau di dalam organisasi itu punya tingkatan konflik. Konfliknya kalau di dalam Encyclopedia of Professional Management, berdasarkan teori yang dikembangkan para ahli, konflik itu memiliki kelas atau stadium, atau mungkin bisa yang disebut dengan tingkatan. Tingkatannya apa aja? Ini teman-teman mungkin beberapa tingkatan pernah merasakan atau pernah melihat mungkin walaupun tidak merasakan sendiri. Yang paling pertama adalah the invisible conflict, atau konflik yang masih ada di dalam batin kita, tidak terlihat oleh orang lain. Jadi benar-benar kita pendam sendiri. Kita bukan dendam ya, maksudnya kita pendam sendiri tanpa orang lain harus tahu masalah saya yang terjadi di dalam hidup saya. Itu untuk tingkatan yang pertama. Untuk tingkatan yang berikutnya, ini adalah perceive atau experience conflict. Experience conflict. Jadi konflik ini sudah diketahui atau sudah dialami dan ini nampak dilihat oleh sekitar kita. Ini untuk tingkatan konflik yang kedua. Ada tingkatan loh. Untuk tingkatan selanjutnya ini yang lebih mungkin bisa dibilang sadis ya. Kalau teman-teman pernah melihat di televisi atau berita,
the fighting. Pada tingkatan ini konflik sudah menjadi perlawanan fisik, baku hantam, perkelahian dan lain-lain, karena memang tidak bisa menerima keadaan atau masalah yang terjadi. Hingga akhirnya masuk ke tingkatan ketiga, yaitu the fighting. Teman-teman, kita harus hati-hati ya, jangan sampai emosi kita, masalah kita itu menggerutui atau membenalui badan kita sehingga membuat cara berpikir kita menjadi tidak terkontrol dengan baik. Dan sebenarnya apa aja sih faktor-faktor penyebab dari konflik? Ini dia teman-teman, untuk faktor-faktornya. Kenapa sih sering banget ada cekcok? Kenapa sih sering banget ada masalah? Kenapa sih kita sampai gak punya teman atau gak punya ruang lingkup yang baik? Ataupun mungkin sampai punya banyak musuh dan lain-lain. Biasanya teman-teman ngerasa gak sih, faktor penyebab konflik ini adanya perbedaan pemikiran atau pendapat dari individu lain dengan kita sendiri, dengan individu satu dengan individu lainnya, dari individu satu dengan individu lainnya. Adanya perbedaan pendapat di antara kita pada saat kita sedang mungkin dalam pertemuan, mungkin dalam obrolan meeting dan lain-lain. Ini nih penyebab adanya konflik dalam satu organisasi. Dan yang berikutnya, ada perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga bisa membentuk pribadi yang berbeda-beda. Tentu ya, latar belakangnya si A begini, latar belakangnya si B begini. Latar belakang si A, dia adalah orang yang sangat sukses dikarenakan orang tuanya memberikan dia segala harta yang terkecukupan sehingga dia bisa membeli apapun yang dia mau dan lain-lain. Atau mungkin kalau di keluarganya B, dia tuh kalau misalkan mau membeli barang harus benar-benar disortir dengan baik, dalam artian yang mana yang merupakan memang sebuah keinginan, yang mana adalah yang benar-benar dia butuhkan. Ada lagi si C, latar belakangnya memang kalau di keluarganya dia itu begini. Pokoknya latar belakang orang itu bakal beda-beda. Jangankan dari satu keluarga dengan keluarga lain ya teman-teman. Kita dalam satu rumah yang sama pasti punya latar belakang yang berbeda-beda. Jadi teman-teman udah gak asing lagi kalau misalnya sampai di rumah pun pernah terjadi konflik. Untuk yang berikutnya adanya perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Mungkin kalau misalnya di sini dilihat, kita mungkin dibedakan dari segi budaya dan juga dari segi sukunya, rasnya dan lain-lain ya. Dan apalagi sih penyebab konflik? Adanya perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Kalau teman-teman bisa dilihat di layar, tadinya para petani hanya manual aja menggunakan tangan, dan sekarang sudah ada industri yang segalanya itu sudah bisa otomatis. Ini bisa memunculkan konflik dikarenakan memang ada beberapa orang yang tidak bisa mengikuti perkembangan yang terjadi. Itulah penyebab konflik, sehingga muncullah mungkin gak mau belajar, akhirnya berdemo karena lahan sawahnya ditutup dan lain-lain. Disitulah penyebab terjadinya konflik. Dan kalau teman-teman silakan ditulis di assignment kita di pertemuan 9 ini, contoh konflik yang ada di dalam hidup Anda yang pernah Anda alami itu apa saja, dan bagaimana caranya untuk Anda memberikan solusi terhadap konflik tersebut. Satu pertanyaan tapi 2 jawaban. Yang pertama, konflik apa aja yang ada di hidup Anda yang pernah Anda alami. Yang kedua adalah bagaimana solusi untuk memecahkan konflik tersebut. Dan teman-teman silakan diisi nanti assignment-nya. Kalau misalnya teman-teman ketemu saya di offline, berarti teman-teman nanti akan menjawab satu persatu. Apabila ketemu di online, jangan lupa menjawab satu persatu juga melalui Zoom. Tapi teman-teman harus menuliskan jawaban melalui assignment yang sudah tersedia di e-learning. Teman-teman,
Dalam hidup kita itu nggak pernah luput dari konflik, baik itu secara individu maupun kelompok. Kemampuan mengontrol diri itu harus kita punya, karena dengan kita bisa mengontrol diri kita, maka kita bisa mengatasi sebagian besar dari konflik yang terjadi di dalam hidup kita. Dan teman-teman, nih, kemampuan mengontrol emosi juga menjadi penting untuk mengatasi konflik. Apakah teman-teman ini termasuk orang yang reaktif? Atau mungkin malah teman-teman adalah masuk ke kategori orang yang proaktif? Kalau saya sih, kalau ada masalah gitu pasti akan berpikir sejenak, Kak. Berarti teman-teman masuk ke proaktif. Teman-teman, bagaimanakah cara kita agar bisa meningkatkan kemampuan untuk mengontrol emosi? Kalau memang tadi kita bahas tentang kita harus bisa mengontrol emosi loh. Kalau misalnya kita mau segala konflik yang ada di hidup kita itu bisa selesai. Caranya gimana sih? Caranya adalah yang pertama, belajarlah untuk memunculkan emosi kedua, yaitu yang positif atau konstruktif. Pada saat memang teman-teman harus dihadapkan dengan konflik, mungkin satu konflik yang teman-teman ngerasa, ya saya debat nih sama teman saya karena dia tidak mengerjakan tugas di kelompok saya. Dia hanya nebeng nama aja. Mungkin ini pernah terjadi di beberapa teman-teman yang ada di sini, atau mungkin nggak sama sekali ya, karena memang anak-anakku di sini semua kelasnya ya sifatnya baik-baik untuk anak-anaknya. Jadi nggak pernah nih ngerasa konflik atau berhadapan dengan konflik yang ada di perkuliahan atau di pertemanan kelas. Kalaupun memang nanti teman-teman ngerasa sedang berhadapan dengan konflik, mau nggak mau teman-teman harus meningkatkan atau mengontrol emosinya dengan baik dengan cara memunculkan emosi kedua, yaitu emosi yang positif dan juga konstruktif. Oh iya, nggak apa-apa, dia nebeng nama, nggak apa-apa, kan jadi saya yang lebih pintar. Ambillah sisi positif dari hal tersebut. Kalaupun memang dia sangat tidak bisa diajak kerjasama dalam pengerjaan tugas. Teman-teman, yang berikutnya, kalau memang tidak terbendung sekali, ini memang harus teman-teman lakukan, yaitu teman-teman harus melakukan puasa atau rutinitas tertentu yang bisa memperbaiki kemampuan dalam mengendalikan diri. Teman-teman kalau di sini ada yang muslim atau mungkin ada yang non muslim juga, teman-teman bisa coba untuk diafirmasi dirinya, ditahan emosinya, atau enggak teman-teman silahkan melipir ke area yang memang tidak menimbulkan suatu konflik atau menimbulkan suatu emosi. Sesaat aja coba pergi dulu, atau melaksanakan kegiatan lain yang teman-teman suka, mendengarkan musik, membaca komik, membaca novel, lalu bercanda dengan teman-teman yang lain dan lain-lain lah pokoknya ya. Dan yang berikutnya adalah teman-teman bisa mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkan orang banyak dan membutuhkan energi tinggi, sehingga teman-teman itu lupa terhadap konflik yang terjadi atau masalah yang terjadi. Teman-teman mungkin habis dihadapkan dengan putus dengan pacar, ataupun mungkin yang jadi PDKT-an kita tapi diambil oleh orang lain gitu kan ya, sehingga kita emosinya tidak terkendali. Lebih baik kita melakukan kegiatan yang memang bisa sedikit ya udah melupakan dia sejenak, melupakan masalah itu sejenak, dengan mengikuti kegiatan apapun yang ada di masyarakat maupun di kampus. Untuk yang berikutnya, teman-teman harus meningkatkan kepedulian juga kepada orang lain dengan cara tolong menolong. Misal kalau di rumah bantu mama, bantu papa, bantu adik, bantu kakak, bantu adik yang ngerjain PR gitu kan ya.
bantu mamahnya masak, bantu papanya lagi memperbaiki elektronik dan lain-lain. Dan yang berikutnya teman-teman harus menumbuhkan kesadaran yang lebih kuat. Kesadaran ini, oh iya kalau misalnya saya melakukan ini kira-kira orang tersebut sakit hati atau tidak ya. Kalau misalnya saya melakukan ini, saya orangnya gak enak kan, kira-kira orang tersebut makin memanfaatkan saya atau tidak ya. Kira-kira kalau misalkan saya melakukan hal yang nekat, saya akan mendapatkan apa ya? Saya akan mendapatkan timbal balik apa ya? Saya akan dihadapkan dengan masalah apa ya di hari kemudian? Dan lain-lain. Jadi benar-benar kita harus mencoba untuk menumbuhkan kesadaran yang lebih kuat. Dan inilah teman-teman penjelasan untuk pertemuan kita yang ke-9, yaitu mengenai interpersonal skill mengatasi konflik secara positif. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya teman-teman. Mohon maaf sepertinya saya gatel banget. Dan teman-teman sampai jumpa juga untuk yang ketemu saya di offline di kampus. Sampai jumpa juga untuk teman-teman yang ketemu saya di online melalui Zoom. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.